Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku akan bikin tiramisu cake. Ini beneran rasanya enak banget, mirip ala cafe gitu. Dan ternyata bikinnya simple banget, teksturnya lembut dan ini wangi banget. Nah, bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan 4 butir kuning telur. Untuk kuning telurnya ini udah ambiar kayak gini, nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Ini kita aduk dulu menggunakan whisk. Ini aku aduk menggunakan whisk supaya lebih mudah ya teman-teman. Lanjut aja, di sini aku akan masukkan bahan keringnya, yaitu ada tepung terigu dan juga setengah sendok teh baking powder. Ini diayak supaya tidak ada yang bergerindil. Tambahkan 80 gram minyak goreng. Kemudian di sini juga aku pakai susu UHT, aku pakai 60 ml. Lanjut ini diaduk sampai benar-benar tercampur. Karena kelupaan tadi aku masukkan 10 gram coklat bubuk ya teman-teman. Untuk semua bahan keringnya ini wajib banget diayak ya. Dan kemudian aku pakai 1 saset kopi instan, bisa pakai merek apa aja. Lalu ini diaduk lagi menggunakan whisk sampai benar-benar tercampur. Nah, kalau udah tercampur seperti ini disisihkan dulu. Selanjutnya kita akan mengocok putih telurnya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir putih telur. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila atau bisa pakai vanili bubuk, 1 sendok teh cuka makan atau bisa pakai perasan jeruk lemon. Lanjut ini kita akan mixer sampai soft peak. Ini aku masukkan gula pasir sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai 3 kali tahapan supaya nanti adonannya itu tidak cepat amblas ya. Jika adonan putih telurnya itu sudah berjambul seperti ini tandanya sudah soft peak. Kemudian ini akan kita tuang ke adonan yang coklatnya tadi. Di sini aku tuang sampai 2 kali tahapan ya teman-teman, supaya dia tuh adonannya tuh tidak cepat amblas ya. Nah, lanjut ini akan kita tuang ke dalam adonan putih telurnya tadi, lalu diaduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur. Setelah benar-benar semua tercampur, kemudian di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20 x 20. Untuk bagian loyangnya ini harus dialasi dengan baking paper ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk mengambilnya. Lanjut aja, ini adonannya kita tuang semuanya. Lanjut kalau udah dituang, ini akan kita tusuk-tusuk menggunakan ujung sendok, lalu dihentakkan seperti ini supaya lebih rata ya teman-teman. Dan ini akan kita panggang selama 30-40 menit dengan suhu 150 sampai 180 derajat. Disesuaikan aja dengan ovennya masing-masing ya. Setelah 45 menit ini dia sudah matang. Jika bagian permukaannya itu sudah agak sedikit mengeras, tandanya sudah matang ya. Nah, selagi panas ini langsung aja kita balik ya teman-teman. Kalau dia tuh dingin nanti bisa mengerut di bagian loyangnya itu. Jadi pastikan harus langsung dibalik. Kemudian untuk bagian atasnya di sini aku pakai coklat di sisi dan juga susu UHT hangat. Ditambahkan dengan 1 saset kopi instan, bisa pakai merek apa aja. Dan ini diaduk sampai benar-benar larut ya. Kalau udah ini bisa disisihkan dulu. Karena aku tuh punya stok whipping cream yang udah dibekukan seperti ini. Ini aku pakai whipping cream bubuk dan juga air es. Jadi ini sudah beku ya teman-teman. Dan lanjut aja, di sini coklatnya aku tuang. Di sini juga aku tambahkan 1 sendok teh gelatin yang udah dicairkan. Teman-teman boleh skip ini. Kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini supaya lebih kokoh aja ketika nanti di saat udah dingin ya. Nah, kenapa aku menggunakan gelatin? Karena kalau whipping cream di suhu ruang terlalu lama itu bisa cepat mencair ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ditaruh di kulkas aja itu bisa stabil dan tetap mengeras. Oke, setelah sudah mengembang seperti ini, langsung aja ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini teman-teman bisa simpan dulu di chiller atau di kulkas freezer ya teman-teman. Sebenarnya tekstur dari whipping cream yang aku buat ini agak sedikit encer karena tadi aku tambahkan susu UHT ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau juga boleh di skip aja. Nah, kalau udah cake-nya dingin, bisa langsung disemprotkan aja ke bagian atasnya seperti ini. Ini agak belepotan karena tekstur dari whipping creamnya tadi itu agak cair ya teman-teman. Makanya aku menggunakan gelatin tadi. Tapi nggak masalah, ini nanti bisa dibentuk kok teman-teman. Dan ini nanti bisa kaku setelah dimasukkan ke kulkas.
Nah, kalau udah disemprotkan ke bagian atasnya, ini kita bentuk aja seperti ini. Ini bebas mau dibentuk kayak apa. Yang penting dia tuh benar-benar tertutupi dan rapi ya teman-teman. Nah, untuk bagian atasnya aku kasih gradasi seperti ini supaya menarik aja ya. Dan untuk bagian pinggirannya dirapikan juga. Lanjut, ini akan kita simpan di chiller selama 2 jam. Nah, ini udah aku diamkan selama 2 jam di dalam chiller. Langsung aja kalau udah set, kita akan taburi dengan coklat bubuk. Ini secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Untuk cara potongnya teman-teman bisa simak di video atau bisa potong sesuai selera ya. Sebenarnya bagian pinggirannya tuh harus dirapihkan dulu karena aku tuh nggak sabaran banget, takut cepet leleh. Jadi akhirnya aku mau langsung cobain aja ya teman-teman. Untuk layernya ini jelas kelihatan kalau dibuka dari bagian tengahnya atau bagian pinggirannya dibelah sedikit ya. Nah, untuk teksturnya ini kelihatan lembut banget. Ketika dimakan ini beneran leleh banget. Mirip makan es krim gitu. Dan ini tekstur dari cake-nya itu lembut banget. Karena cake-nya tadi aku menggunakan adonan dari sifon, jadi beneran ini lembut banget loh teman-teman. Mirip makan kapas gitu, tapi kayak makan es krim. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan tiramisu cake-nya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.